Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, hari ini kita akan mencoba membahas satu istilah, satu konsep yang acap kali kita dengar dalam agama kita, yaitu Ardhanariswari. Kemudian ada orang lain mewujudkannya dalam bentuk Banten Dewa Dewi. Nah, seperti apa itu? Ada enggak kaitannya hal itu dengan Siwolingga yang beberapa kali sudah kita bahas bersama kontributor Dr. Ida Bagus Gede Wiratnyana SPD HMAG. Om Swastiastu, Tuh Haji. Om Swastiastu. Ini ada pertanyaan karena konten yang Tuh Haji bahas itu dari sejak awal sampai beberapa kali terakhir ini bicara selalu dalam hubungannya dengan dikse, ya, dengan siwa, dengan siwalingga, sesirat. Itu semuanya ada korelasinya, ada relevansinya, ada relasinya dengan pembahasan tentang ketuhanan kita yang disebut siwa. Dalam beberapa pustaka kita mendengar siwa, Tuhan dalam manifestasi sebagai Ardhanariswara. Nah, bisa nggak dijelaskan bagaimana konsep Siwolingga itu bertransformasi ke dalam bentuk Banten Dewa Dewi? Ini silakan dulu Sang Tuh Haji. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenamastu, nama Sidiam. Para penonton dari siar Yuda Triguna Channel ini dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, dan selalu sukses. Jadi salam rahayu dan salam angayu bahagia untuk semuanya. Kembali kita bertemu kembali. Saya merasa terhormat sekali karena Ratu Haji Presiden Rauh untuk kesekian kalinya ke tempat kami di sini, walaupun tempatnya lumayan jauh dari kota, tetapi tidak mengurungkan kayun beliau untuk datang ke sini. Begitu juga tim semuanya. Jadi Angayu Bagya merasa tersanjung sekali kita yang bisa ikut berkontribusi dalam pembelajaran ini. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah banyak bahas tentang transformasi lingga yang dilakoni khususnya oleh Ida Sang Maragawiku, Sang Pandita, yang kita sering sebut juga beliau sebagai Dwi Jati atau Sulinggih, mentransformasikan dirinya menjadi Siwolingga, kemudian menurunkan lingga dalam bentuk-bentuk simbol lingga yang beliau pakai sebagai sarana pemujaan. Betul. Sebelumnya juga kita sudah bahas tentang Daksina Tapaka sebagai transformasi lingga. Kemudian kita juga bahas pengembangannya menjadi Daksina Pejati Pras, Daksina Pejati sebagai upekara yang sempurna dari perwujudan kepala, badan dan kaki. Kemudian kita bisa kembangkan lagi, walaupun mungkin wawasan atau pengetahuan Titiang terbatas, Titiang mencoba akan menyampaikan apa yang Titiang ketahui. Nah, untuk ikut berbagi dengan teman-teman, meramaikan siar dari Yuda Triguna Channel ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sesuai dengan apa yang Tuh Haji minta tadi, tentang Banten Ardhanariswari sebagai perwujudan Ida Sang Hyang Widiwasa, Ida Betara Siwa sebagai wujud maskulin dan feminim. Itu ada bentuknya dalam bentuk yantra yang sering diwujud bentukkan dalam bentuk Banten Ardhanariswari atau umum disebut dengan Banten Dewa Dewi. Jadi kalau kita merujuk sumber kepustakaannya mungkin banyak. Satu yang umum yang sering kita dengar ketika kita
haturkan panca sembah. Ya. Setelah sembah puyung Ya. ke Surya, Ya. baru akhirnya sembah kita kepada Ida Sang Hyang Ardhanariswara. Ardhanariswari. Jadi persisnya seperti gini. Om Namo Dewa Adistanaya Sarwa Wiyapi Waisiwaya Namo Dewa Om Namo Dewa Adistanaya Sarwa Wiyapi Waisiwaya Ardhanariswara. Iya namanya. Kat nih salah mantramnya. Jadi mantramnya seperti ini. Sebagaimana dalam puja pancasembah bait yang ketiga, itu akan dilantunkan puja seperti ini. Om Namo Dewa Adistanaya Sarwa Wiyapi Waisiwaya Padma Sana Eka Pratistaya Ardhanariswari Ye Namo Swaha. Ya. Itu kalau kita coba artikan dengan bahasa sederhana, Ya. kita memuja Tuhan dalam wujud beliau sebagai purusa dan perdana atau maskulin dan feminin. Nah, itu. Ketika kita lihat amati bahwa ada juga upekara bebantenan yang merefleksikan dari perwujudan maskulin dan feminin itu. Sebagaimana yang Tuh Haji sampaikan tadi adalah dalam bentuk banten Dewa Dewi. Nah, kita akan demokan sekarang seperti apa sebenarnya banten Dewa Dewi itu. Sekalian kami ingin berbagi juga dengan teman-teman, siapa tahu teman-teman yang ingin mempelajari atau ingin membuat sendiri karena sudah diberikan kewenangan oleh guru atau penuntun masing-masing, sehingga ini bisa juga dipakai sebagai alat bantu untuk lebih memudahkan pemahaman dari itu. Nah, tentu ini juga tidak sempurna, tetapi paling tidak ada sebagai alat bantu atau tongkat penuntun dalam teman-teman berproses untuk membuatnya. Jadi apa yang harus disediakan ketika kita ingin membuat banten Ardhanariswari atau banten Dewa Dewi. Pertama disediakan tetempeh, kemudian diisi beras 1 ceng. 1 kilo ya. Ini dalam kurang bentuk lebih bulat. Ya. Kami mempunyai ukuran patan namanya. 1 patan yang agak munjung sedikit itu, nah ditaruh di tetempeh ini. Kemudian di atas tetempeh kita akan pasang taledan yang isinya taledan ukuran 40 cm kurang lebih, di luarnya berisi sirikone. Kemudian diisi rantasan yang berwarna putih. Nah, ini sebenarnya sih 2 ini. Kebetulan saat menyediakan ini barusan kain kuningnya habis. Jadi di atas ini mestinya ada kain kuning. Ya nggak apa. Maaf para penonton ya. Di atas ini mestinya diisi kain kuning, tetapi karena kebetulan kain kuning di sini habis. Jadi kita nanti ke Denpasar cari jauh juga. Agak jauh juga. Mohon dimaklumi. Kemudian setelah ada taledan, ada rantasan, baru kita pasang ini 2 cerobong yang menyerupai cerobong daksina. Nah, ini dia. Diletakkan di kanan dan di kiri. Ini di depan atau di belakang? Ini persisnya di depan. Kan Tuh Haji sering misalnya melihat alit-alit teman para kaula muda yang mesangih. Pasti di dadanya diisikan ke kasang, isi kuangin. Ini persis juga sama. Ini diisi di depan. Nah, kembaran dia 2, kanan dan kiri. Setelah itu baru dimasukkan ada 2 jenis tumpeng atau lingga, putih dan kuning. Jadi yang putih di sebelah kanan. Kalau ini kita balik, mestinya harus berhadap-hadapan dengan yang membuat. Ini adalah konsep adu muka. Ini menghadirkan Tuhan, kita menghadap Tuhan. Nah, sementara saya hadapkan ke sini dulu untuk memudahkan memasukkannya. Yang putih di kanan, persis seperti tadi. Yang putih di kanan, kemudian yang kuning di kiri. Nah, setelah itu dimasukkan
pisang emas 2 sebagai rake-rakenya. Nah, ini pisang emas. Ya, kalau dapat pisang emas karena itu juga sebagai perwujudan Mas Kuinden sebagai wujud ide Betara Siwa. Ya. Keutamaan dari teje Ya. atau sinar suci beliau. Kemudian dimasukkan sanganan jajuli, jaja begina yang sudah disatukan. Ya. Masuk di dalamnya, kemudian dimasukkan porosan, peselan, sama itu seperti yang tadi. Kemudian dimasukkan juga kojong rangkat. Isinya 3 kacang saur, isinya 3 kacang saur, kemudian gerang taluh, uyah sambal. Nah ini sebagai perwujudan dari maskulin feminim juga, berasal dari daratan dan berasal dari laut. Kacang simbol lingga, saurnya simbol yoni. Nah, ini lagi unsur laki perempuan. Nanti saya jelaskan, kita bisa dalami tentang pancamakara dalam wujud ini. Ya. Nah ini nanti masuk ke dalam juga. Nah setelah itu, setelah masuk kojong rangkatannya 2, kanan dan kiri. Nah ini masuk 2, masuk. Kemudian baru disiapkan klakat. Ini namanya klakat Sudemale. Ini juga sebagai wujud maskulin feminin tuh Haji. Ya. Kalau yang 1 bulat penuh di dalamnya ini adalah sebagai wujud feminin. Perdana. Ya. Bulatnya di tengah-tengah. Ya. Kemudian yang isi bulat 2 ini sugre. Ya. Itu 2. Ini sebagai wujud purusa. Nah, ini akan kita susun dulu, kanan kirinya dibenerin. Kanan yang maskulin, kirinya yang feminin. Selalu itu kanan. Purusa dan perdana. Ya. Nah, setelah itu disiapkan daun pisang emas yang berbentuk padme. Ditusuk di tengah-tengahnya. Nah, ini ditusukkan di tengah, ini juga ditusukkan di tengah. Setelah daun pisang emas dimasukkan 2 daun tunjung atau daun teratai, sama juga bentuknya yang menyerupai padme. Ya. Segi 8. Nah, baru 2 ya. Selanjutnya dimasukkan 2 tusuk daun meduri yang menyerupai padme. Kanan, kiri. Nah, setelah bunga daun meduri ini dimasukkan daun ancak. Daun ancak disebutkan dalam bahasa kita pohon bodi. Nah, kanan kiri ya, kanan kiri. Nah, ancak. Setelah ancak dimasukkan 7 tusuk daun beringin. Nah ini daun beringinnya. Kemudian perlu saya sampaikan, itu yang sampaikan kepada teman-teman semua. Kalau yang di sebelah kanan karena simbol puruse, ya. Ini lipatnya sugera ke dalam. Sama dengan telungkup. Ini lipatnya telungkup. Ini baru kemudian ditusukkan di kanan. Yang telungkup ditusukkan di kanan. Nah, tolong bantu. Tiang. Masuk. Ya. Kemudian yang di kiri tadi ke dalam. Ya, yang membuat lipatannya dia keluar. Menengadah. 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 Iya. Ini menengadah. Seperti ini. Baru ini ditusukkan kembali. Nah ini jelas sudah dari awal sudah dibentuk kanan kiri. Berapa tusuk? Nah ini dibuatkan sebanyak 7 tusuk. Daun beringin ini 7 tusuk. Kemudian di sela-selanya ini dimasukkan uang kepeng bolong. Di selanya 1 tusuk dimasukkan 1 kepeng. Berarti 7 kali ini? Ya.
daun beringin dulu, baru uang kepeng, lagi daun beringin, lagi uang kepeng. Berarti daun beringin 7, uang kepeng 7. Betul. Nah, uang kepeng 7. Kemudian setelah ini jadi ditusuk ke atas 7-7-nya, baru dimasukkan di kanan 1, Puruse, kemudian di kiri 1. Perdana. Nah, ini lihat juga, jangan sampai salah. Ingat pada saat memasukkan yang bulat adalah di kiri. Nah, ini sudah masuk. Kemudian di atasnya ini nanti akan dipasang ketipat lingge. Ini namanya ketipat lingge. Ini juga sama Ratu Haji. Ya. Kalau yang perdana tadi kan klakatnya isi lubang dalamnya, ya, betul. Nah, ini juga lubang. Yang perdana harus yang isi lubang. Ketipat lingge yang isi lubang di dalamnya. Ini dimasukkan sebagai ujungnya di sebelah. Ampura. Ini adalah yang perempuan punya atau yang feminin. Ya. Yang laki ini ada lubangnya 2, sugere. Ya, kayak tadi lah. Ini lubang 1, ini lubang 1. Ini lubangnya 2 pemirsa. Semeton. Nah, ini yang lubang 2 di kanan. Nah, mungkin itu kalau kita bawa ke tabu sedikit, mungkin itu terkait dengan bawaan buah pelir ya. Gitu mungkin ya. Biar kita tidak salah. Yang ini adalah yang di kiri, yang bulatnya paling tengah. Kita masukkan yang di kiri. Kemudian di atas ini akan dipasang bunga tunjung atau bunga teratai. Yang kanan berwarna putih, yang kiri berwarna merah. Nah, putih dan merah. Nah, ini kan terkait dengan kamo petak dan kamo bang. Kalau yang perempuan ini kan bisa mengeluarkan darah. Nah, itu ideologinya. Nah, inilah sebagai perwujudannya dia. Seperti itu. Kemudian apa saja kelengkapan yang lain. Nah, tadi kelupaan sedikit, maaf teman-teman, memasukkan jinah satakan. Sebagai dasar tadi setelah pembuatan itu mestinya di bawah dimasukkan uang kepeng bolong satakan. Nah, satakan dalam istilah kita Hindu Bali adalah hitungan lengkap. Iya. Jadi jangan ditambah lagi misalnya 10, itu tidak disebut lengkap. Karena satakan itu adalah hitungan lengkap. Dikurangin pun tidak boleh. Kalau ingin membuat yang lain, buatlah satakan yang baru. Jadi ini hitungannya sudah sempurna. Ini isinya berapa? 200. Iya. Satakan itu artinya 200 gitu. Ya. Isi 2. Kalau punya uang dijadikan 400 nggak boleh? Nggak boleh. Pokoknya satakan itu adalah hitungan yang sudah lengkap. Ya. Tidak boleh lagi ditambah dan tidak boleh kurang. Kalau mau membuat, buatlah satakan yang lain. Ini tidak boleh ditambah dan dikurang. Karena ini adalah hitungan sudah lengkap. Nah, maka orang Bali ngitung uang upacara itu pasti ngitung dari jumlah satakan. Misalnya berapa satak. Nah, ini kedua-duanya dimasukkan uang satakan ya seperti itu. Nah, ini juga kita masukkan seperti itu. Nah, setelah ini masuk semua, baru disiapkan 2 orti pulu. Ini namanya orti pulu. Ini orti pulu teman-teman. Semeton sami. Ini ortinya menyerupai sampian peras, di atasnya isi porosan, uang dan kapas. Ini persis seperti wiswa, kemudian windu sunya sebagai simbol windu matahari, kapas akase. Nah, di atasnya baru diisi bunga. Ini akan masuk juga satu-satu nanti. Nah, satu, kanan kiri. Nah, setelah itu ada 2 kuangi. Ini sebagai wajahnya nanti. Iya. Nah, tadi kan sudah diisi. Di sini akan wajahnya kewangi. Ya. Di sini juga kewangi. Sebagai wajahnya. Ntar kita rangkai. Di atas dari tandingan tadi ini, rangkaian tadi di atasnya paling atas diisi canang pesucian. Kan permohonan kita adalah
yang paling suci. Rangkaian bunganya seperti canang yang kita sudah buat. Putih, merah, kuning, dan hitam atau biru. Di dalamnya Pananarum ini akan disusun di atasnya. Membuat 2. Jadi kemana arah dari Dewa Dewi ini, ke arah situ juga arah putihnya. Kalau mengarah ke sana dari arah yang kita membuat, nah kita buatnya kan mengarah ke sana, jadi putihnya menghadap ke sana. Ke sana. Kemudian jangan lupa tadi Daksina Tapakan kan menggunakan Sri Cili. Ya. Nah ini juga sama, kita menggunakan Sri Cili. Dipasang, kecuali Pejati. Ya, dipasang di belakangnya. Sri Cili dipasang di belakangnya. Karena kita membuat membelakangi kamera. Jadi ini Dewa Dewinya membelakangi kamera. Dipasang di arah belakang. Kemudian di arah belakang dipasang apa? Nah, di arah belakang dipasang rake-rake. Nah, di sini dipasang rake-rake. Kemudian porosan, gantusan, tebu, pisang. Rake-rake kan termasuk pisang. Nah, ditaruh di belakang. Nah, taruh di belakang. Jangan lupa ditambahkan 1 sampian kapit udang. Nah, isi juga bunganya nanti dilengkapi dengan bunganya sebagaimana mestinya. Dipasang di belakang. Nah, kapit udang. Jadi ada 3 sampian kapit udang di sini. 2 di Dewa Dewinya, 1 di belakang. Kemudian kita agak miring biar bisa terlihat oleh teman-teman semua. Kemudian di arah depannya dipasang canang pesucian dan sodan. Sodan dulu, baru dipasang canang pesucian. Nah, ini nanti dipasang putihnya menghadap sini. Dan ada rantasan putih kuning sebagai wujud simbol maskulin feminim. Di bawah adalah sodan. Mungkin bisa disebut juga ajuman. Di atasnya sodan, baru canang pesucian dan canang. Nah, ini dua-duanya, isi canang di sini. Kemudian jangan sampai lupa 1 bungkak kelapa gading sebagai simbol Amerta Sunia. Nah, berakhir dari ide sang pemuput memuja, ini dibuka, dicari airnya, dibuka, kemudian dipercikkan ke pelinggih-pelinggih sebagai penyempurna dari upacara itu dan dipercikkan diri kita termasuk kita tunas. Nah, ini dipasang bungkak kelapa gading di Dewa Dewi ini. Sebagai depan dari Dewa Dewi ini, lupa tadi yang sampaikan, harus ada 2 cili. Bentuk manusia, laki perempuan atau lanang istri. Nah, ini dipasang di bagian depan. Ini dipasang juga bagian depan. Nah, seperti itu. Ayo kita lihat sekarang yang sudah jadi. Nah, ini dia teman-teman semeton. Nah, bisa diamati, kita akan putar nanti seperti apa arah depan. Nah, arah belakang. Nah, ini dia rake-rake, ada jajah begine, pohon buah pisang. Ini ada jambu karena kebetulan mengambil di belakang, di kebun belakang tadi, jambu. Dan di atasnya diisi sampian kapit udang, diisi canang pesucian. Ini adalah tampak dari belakang. Kemudian kita geser sekarang pelan-pelan. Geser. Nah, ini Sri Cili sudah dibikin rata di belakang. Di muka ada cili, sugre yang ini cilinya kanan kiri. Ini kuangi yang sudah dihias sedemikian rupa. Nah, kita dalam hidup ini berdandan, buatlah upakara secantik mungkin. Karena Satyam, Siwam, dan Sundaram itu adalah satu komponen yang tidak bisa dilepaskan. Nah, ini sudah dihias dengan rapi. Kemudian di atasnya jangan lupa bunga tunjung putih dan tunjung merah. Ingat yang putih di kanan, yang merah di kiri. Sesuai dengan urutan tadi. Kamu kemudian, peta, kamu bang. Kemudian bungkak kelapa gading sebagai Sunia Amerta. Jadi Amerta Sunia. Ini dia. Nah, itu jadinya. Nah, sekarang kita akan dalami sedikit apa sebenarnya
dari perwujudan-perwujudan itu sebagaimana yang sudah kita rangkai tadi. Di Klakat Sudamala ini ditusukkan ada 7 jenis elemen atau 7 elemen. Pertama adalah daun pisang mas, kemudian daun tunjung, kemudian daun medori, daun bodi atau daun ancak, daun beringin, kemudian ketipat bagia, di atas adalah bunga tunjung. 7. Ya. Ini tidak lain apa lambangnya itu? Simbol Sabta Patala, Sabta Loka, Sabta Sunya. Kalau di dalam badan kita disebut Sabta Cakra. Kan ada mulai dari Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Ananta, Wisuda, Anya, dan Sahastra. Kalau di Sugera, di Duen Ida Sulingge disebut dengan Sabta Atma. Paramo Siwa Sunya Atmana, Sada Siwa Niskala Atmana, Sada Ludra Atya Atmana, Mahadewa Niratmana, Iswara Prama Atmana, Wisnu Antara Atmana, Brahma Atmana. Jadi lapisan itu di dalam diri kita menjadi lapisan Sabta Cakra. Kalau di praktek kepanditaan, refleksi kepanditaan menjadi Sabta Atma, Sabta Lingga yang kita sering bahas. Kemudian kalau di tanah, di bumi ini menjadi dia lapisan Sabta Patala. Tala, Sutala, Witala, Rasatala, Tala, Atala, dan Patala. Itu ada 7. Kalau di sini dia menjadi Sabta Atma, kemudian di atas menjadi Sabta Loka. Nah, inilah sebagai wujud bentuk dari kembali transformasi lingga menjadi wujud Dewa Dewi atau Banten Arda Nareswara Arda Nareswari. Kira-kira seperti itu. Kalau ini dikupas, saya kira tidak bakalan habis-habis makna simbolik dari bebantenan. Nah, salah satu hal penting yang dapat kita tarik, bahwa konsep Dewa Dewi mendudukkan Purusa Pradana equal. Tidak ada yang lebih hebat satu dengan yang lain. Equal, ya. Tidak ada apapun akan tercipta jika tidak ada penyatuan Purusa Pradana. Itu sebabnya orang Bali, tetua-tua kita, para pahlawan-pahlawan agama dan kebudayaan Bali membuat simbol-simbol dalam bentuk Banten Dewa Dewi. Kalau kita perhatikan unsur-unsur persembahan dalam Banten Dewa Dewi, tadi sudah disebutkan ada 7 hal. Ada Sabta Patala, Sabta Atma, kalau ide pedanda. Dalam diri kita juga ada Sabta Cakra. Jadi tidak salah kalau kita mulai berangsur-angsur memahami kebudayaan kita, kekayaan adiluhung ini, agar kita tidak merasa bahwa semua yang dibuat oleh tetua itu tidak ada gunanya. Semua berguna bagi kita. Itu yang tambahkan sedikit. Seringkali disampaikan oleh semeton-semeton kita bahwa Panca Mekara dalam praktek agama Hindu di Bali itu, bahwa Maitunanya itu selalu diidentikan dengan persengkamaan. Seks. Nah, dia mungkin tambahkan sedikit untuk menyempurnakan apa yang disampaikan teman-teman. Kan pertama dari Panca Mekara itu kan ada Mada atau Madya, menjadi tetabuhan arak berem kita di Bali. Itu sudah jalan. Kemudian ada Mamsa, daging. Jelas di bebantenan yang kita bikin ada ulam-ulaman. Kemudian Matsya, ada ikan. Pasti pakai begerang. Dan yang lain-lainnya mungkin kura-kura. Ada pakai itu. Kemudian 4 ada mudra. Ide Sang Maraga gerakan Pandita tangan,
melakukan gerakan tangan. Bahkan kedipan beliau itu pun mudra Ya, sesungguhnya. ya. Tetapi di dalam bebantenan menjadi kacang-kacangan. Itu Ya. adalah unsur mudra. Ya. Kemudian maituna yang terakhir, Ya. inilah yang sering disebut, oh itu adalah persenggamaan gitu disebutkan. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Dalam Banten yang sudah wujud bentuknya suci, itu dia sublim dadasnya Ya. Pak Haji. Dia meresap. Ya. Ada yang menjadi bentuk lingga sebagai penak, Ya. sebagai tumpang. Yoninya adalah dalam bentuk penak. Ya. Makanya dalam porosan Silehase itu kan Itu dia Iya. sublimasinya. Jadi tidak semata-mata pikiran kita, oh itu persenggamaan. Tidak, dia sublim justru. Iya. Nah sama dengan sesirat dicelupkan ke swambe, Iya. atau sesirat dicelupkan ke sangku. Iya. Itu juga sebagai wujud sublim dari maskulin dan, Dan feminin. feminin. Jadi Banten Dewa Dewi pun demikian. Iya. Jadi dalam praktek keberagamaan kita, Pancamakara itu tampil dia dalam bentuk wujud yang sudah sangat halus. Ya, ya. Baik, saya kira demikian peserta, karena ini rupanya tambahan dari penjelasan Dewa Dewi termasuk Pancamakara, maka itu masukkan simpulan saya tadi di bawah, di belakang. Hah? Hah? Nutup. Oh. Demikian para pemirsa Yuda Triguna Channel, atas informasi dan kontribusi dari Dr. Ida Bagus Gede Wiratnyana. Semoga bermanfaat dan jangan pernah tinggalkan konten ini, channel ini, untuk belajar bersama-sama kita semua, para kontributor, dan tentu kami berusaha untuk menghadirkan yang terbaik. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.